Halo guys, selamat pagi. Perkenalkan gue Windy Karimlasari. Kali ini kita akan ngobrol santuy bareng wanita cantik di depan gue nih, Gaitsa. Hai Gaitsa. Hai. Sa, ini gue langsung to the point aja nih. Ada satu hal menarik yang bikin gue greget dan kepo banget. Dan bahkan lu belum bales nih postingan di IG lu kemarin tentang aktivitas yang lu jalanin. Lu pakai atribut rompi merah lalu sedang membawa sesuatu, dan lu deket dengan siapa itu? Entah lansia atau siapa tuh, yang pastinya kelihatan orang yang kurang beruntung. Oh iya. Dan gue lihat yang like banyak juga ya, Sa. Dan gila, itu langsung viral loh. Boleh ceritain nggak waktu itu lu dalam rangka acara apa sih, Sa? Oh itu Win. Itu pas gue lagi ada kegiatan dompet kemanusiaan Win. Itu loh Win. Dompet kemanusiaan. Iya, salah satu program kerja KSR yang langsung terjun ke lapangan untuk membantu orang-orang yang membutuhkan. Ya kurang lebih seperti kegiatan bakti sosial gitu lah Win. Wah, gila sih. Lu itu udah cantik, tapi kok mau sih lu terlibat sama hal-hal yang seperti itu? Aduh Win, gak mandang cantik pun semua orang bisa ngelakuin hal itu loh Win. Nggak capek emangnya, Sa? Enggak, bahkan gue pernah ngelakuin sampai malam loh Win. Sumpah kan abis sih lo. Gue aja nih kalau siang keluar rumah udah kepanasan, Aduh. jadi malas buat keluar rumah. Dan lo di luar sana malah berpanas-panasan. Iya nih Win. Emang lu nggak takut apa jadi item atau make up lu luntur gitu? Ya enggak lah Win. Keren banget dah. Oh iya, lu kan anggota KSR nih. Waktu pandemi kayak gini tuh apa sih kegiatan KSR itu? Banyak sih Win. Di pandemi gini kita ngadain dompet kemanusiaan, diklat online KSR, webinar, mengadakan donor darah. Donor darah juga. Iya, donor darah juga. Terus kita ngadain open donasi, bakti sosial, dan tentunya masih banyak lagi nih Win. Terus selain itu apa sih, Sa? Nah, Win, kita punya geria PMI loh Win. Itu loh tempat penampungan orang-orang gila. Kalau lu lagi di Solo, lu masih lihat gak sih orang-orang gila yang di jalanan gitu? Kalau orang gila sudah jarang, Sa. Tapi kalau pengemis mungkin masih ada. Nah, kira-kira lu tahu nggak di mana mereka ditempatkan sekarang? RSJ mungkin, Sa. Iya, itu kan kalau mereka yang punya uang. Tapi gimana kalau orang yang gangguan jiwa itu di jalan, gelandangan, nggak punya keluarga, dan pastinya nggak punya uang? Kalau bukan RSJ di mana ya? Nah, mereka ditampung di Geria PMI nih, Win. Dan KSR juga punya program yang gak kalah keren juga loh, Win. Yang membantu mereka dirawat di Geria PMI ini. Gini, Win, aku mau tanya nih sama kamu. Ya, gimana? Semisal nih, Win, kalau ada orang gila di jalan, di depan rumah lu bakal gak mempersilahkan, mari mas, atau mbak, ke si orang gila itu masuk ke dalam rumah lu. Enggak. Terus lu itu sediain teh panas, lu sediain biskuit, lu ajak ngobrol, lu mandiin, lu gantiin bajunya. Kira-kira lu bakal ngelakuin hal ini gak gitu? Ya nggak mungkin lah, Sa. Gila kan kalau gue respon kayak gitu ke orang gila. Nah, itu Win yang dilakuin relawan PMI, dan KSR ngelakuin hal yang seperti itu juga. Dan jangan salah, meskipun mungkin persepsi orang kalau deket orang gila itu pasti dijamu, dan itu nggak akan terjadi Win di tempat kita. Justru yang terjadi malah semakin kita banyak membantu mereka yang membutuhkan, dan itu semakin banyak keberkahan gitu. Jadi siapa lagi sih yang akan memanusiakan manusia yang tidak dimanusiakan oleh manusia kalau bukan kita, Win? Wah, keren. Nah, Win, tujuan hidup gue kan kalau nggak pengen hidupnya berkah ya pastinya masuk surga kan, Win? Ya, bener. Nah, jadi percuma kan lu punya harta banyak, tapi harta itu hanya untuk kesenangan pribadimu. Terus percuma kan lu punya banyak hal, tetapi pencapaian lu tuh gak bisa bermanfaat bagi orang lain. Akan sia-sia gitu. Ya, dan percuma juga lu sekarang bergelimpang harta, punya teman banyak, tapi masih banyak gitu orang-orang di sekitar lu yang kelaparan. Dan ingat ya Win, lu kan muslim ya Win? Iya nih. Lu pernah denger nggak kayak kalau kajian gitu bahwasanya seorang yang hendak masuk surga ibadahnya bagus, amalnya bagus, tetapi di sekitarnya masih banyak gitu orang-orang yang miskin dan kelaparan. Nah, kamu kalau tahu orang ini tuh bisa jadi penghalang
untuk lu masuk ke surga nih, Win. Ngeri nggak? Yang ngeri lah, masa enggak? Nah, makanya nggak ada jeleknya kalau ikut KSR sekarang nih, Win. Iya juga. Nggak ada jeleknya juga lu beraktivitas kemanusiaan mulai dari sekarang. Meskipun nih ya, Win, terkadang orang lihat lu kayak melakukan hal mubazir gitu atau yang sia-sia gitu. Tapi itu kan kata orang lain, Win. Dan lu tuh yang jalanin. Jadi lu nggak bakal ngalamin hal itu. Justru lu kayak malah dikasih suatu kemudahan dan keberkahan gitu sama Tuhan. Jadi to the best BKSR gitu. Widih, gila, keren abis. Sebentar dari tadi kita ngomongin tentang KSR kan. Ya. Gue belum paham betul nih KSR itu apa. Aduh, jadi gini nih, Win. PMI ini memiliki beberapa relawan dan itu terbagi menjadi 3 unsur. Yang pertama ada PMR. PMR itu, Win, palang merah remaja yang berada di sekolah dari tingkat SD, SMP, dan SMA, Win. Nah, Iya. yang kedua nih, Win, ada TSR. Kalau TSR itu relawan PMI yang berada di lingkungan masyarakat. Baru nih yang terakhir ada Korps Sukarela atau yang disingkat jadi KSR ini. Yaitu relawan PMI yang berada di perguruan tinggi dan ada juga loh yang di perusahaan. Tapi kalau itu sih tergantung dari perusahaannya sendiri-sendiri sih, Fit. Wih, mantap, keren abis Isa. Iyalah, masa enggak? Terus kenapa sih lu tuh tertarik banget buat masuk KSR ini? Jadi nih, gue dari SMP, SMA sampai sekarang tuh minat banget sebagai relawan, Min. Kenapa emangnya, Sa? Soalnya gue terinspirasi gitu dari ayah gue sendiri, yang kebetulan beliau salah satu bagian dari PMI. Dan suatu ketika beliau dapat tugas untuk turun langsung ke tempat-tempat bencana sebagai relawan. Dan dari situ terkadang beliau ngajak gue untuk ikut bersama beliau. Oh ya? Iya, jadi gue ngeliat sendiri gitu bagaimana seorang relawan itu berjuang untuk membantu sesama dengan rasa kemanusiaan tentunya dan tanpa rasa pamrih. Selain itu, gue juga ngelatih diri gue untuk berorganisasi dan gue juga ingin nih menambah jalan relasi dan pastinya gue ingin menjadi orang yang berguna gitu bagi banyak orang gitu. Parah sih, keren banget emang lu tuh. Biasa aja kali. Ceritain lagi dong pengalaman-pengalaman yang lain dari ayah lu. Kayaknya menarik nih. Oh iya, Win, ada satu hal menarik ketika di bencana yang terjadi pada ayah gue saat beliau terjun ke bencana gempa bumi di Lombok nih, Win. Yang namanya gempa kan ya, Win. Nah, gempa itu kan bisa terjadi kapanpun, dimanapun, dan gak menyesuaikan kita. Bahkan di saat kita sedang beraktivitas apapun. Iya, tiba-tiba gitu kan kayak pas lagi jatuh cinta. Saai lu, Win. Win, coba deh lu bayangin. Bayangin apa, Sa? Kalau lu pas ada gempa, terus posisi lu itu belum siap ada gempa gitu. Jadi, misal nih, keadaan lu pas itu lagi mandi. Wih, gila, serem banget ih. Pasti lu bingung kan mau pakai baju dulu apa langsung keluar dari kamar mandi gitu. Nah, itu, Win, bener-bener kenyataan gitu seperti yang dialami oleh ayah gue sendiri, Win. Nah, makanya itu, Win, kita juga perlu ngedukasi masyarakat tentang bagaimana pentingnya kesiapan pada bencana sehingga jika terjadi bencana kapanpun dan dimanapun kita bisa bersiaga dan sebisanya gitu loh, kita bisa berlindung di tempat yang aman gitu. Iya, bener banget, Sa. Mm-mm. Edukasi itu memang sangat diperlukan, Yap. khususnya untuk masyarakat Indonesia ini. Karena negara kita Indonesia ini yang merupakan pusat jalur lalu lintas dunia rawan dengan bencana alam. Ya, benar banget tuh. Terus gimana sih perasaan lo, Sa, ketika ayah lo pergi menjadi relawan saat ada bencana gitu? Ya, perasaan cemas pastinya ada sih, Win. Tapi semua kita kembalikan ke diri kita sendiri. Jika niat baik, insya Allah itu apa yang kita lakukan pasti ada keberkahan dan pastinya juga dimudahkan oleh Tuhan. Jadi serahkanlah semua kepada yang di atas gitu. Ya, kemudahan tuh selalu menyertai kita gitu. Iya. Oke, terus lu sendiri kan sudah pernah nih terjun ke bencana juga. Mm-mm. Nah, gimana sih cara lu mengajak orang lain agar rasa kemanusiaannya tergugah untuk bisa membantu sama, khususnya untuk orang-orang yang sedang tertimpa musibah? Nah, gak usah cari contoh-contoh yang jauh deh, Win. Misalkan podcast ini nih contohnya. Melalui podcast ini kita bisa loh menggugah rasa kemanusiaan yang ada pada para pendengar podcast ini. Iya kan? Iya, benar juga ya. Nah, makanya itu, Win.
Ya gitu. Ya suka duka lu dari pengalaman lu waktu kegiatan KSR, kalau boleh tahu gimana nih? Nah iya Win, gue mau cerita sedikit nih tentang pengalamanku sebagai KSR. Ada gitu ya, suatu hari gue berkunjung ke rumah seorang nenek yang lanjut usia untuk kegiatan bakti sosial nih Win. Terus Dan gue melihat kalau kondisi nenek ini itu tuh sudah sangat tua renta gitu, terbaring dalam kasurnya. Dan setelah gue mengamati Win, lalu gue kayak berbincang-bincang gitu dengan salah satu keluarganya, basi-basi gitulah. tapi ya. tapi ternyata bener kok si nenek ini tuh mengalami kelumpuhan Win. Dan entah kenapa gue tuh kayak jadi teringat gitu sama almarhum nenek gue. Dan gue tuh berdoa kalau gue ingin si nenek ini tuh cepat sembuh dan bisa selalu bersama orang-orang yang sayang dengan beliau gitu Win. Amin. Aduh, gue jadi terharu nih dengar cerita lo. Di KSR ini kan penuh dengan kegiatan-kegiatan yang bersifat kemanusiaan. Dan ini tuh mulia sekali gitu ya. Iya Seperti hanya membantu sama yang sedang tertimpa musibah. Hal ini seharusnya menjadi contoh bagi teman-teman para pendengar setia, khususnya kita dan anggota, agar selalu saling membantu gitu. Nah iya, jadi gue mau cerita lagi nih sedikit. Kita flashback sebentar ya Win, waktu di zaman Nabi Musa. Iya, boleh deh ceritain itu. Nah kalau dulu itu Nabi Musa pernah didatangi oleh sekelompok Bani Israel untuk menghadirkan Tuhannya, si Nabi Musa ini, untuk diajak makan malam. Akhirnya malam itu sekelompok Bani Israel udah nyiapin nih banyak jamuan makanan mewah untuk menyambut Tuhannya si Nabi Musa. Nah waktu mereka menunggu-nunggu, yang datang itu malah sekelompok fakir miskin yang kelaparan. Oh iya. Dan otomatis si kelompok Bani Israel pun menolak dong, lalu mengusir mereka. Dan mereka tuh berkata, si Bani Israel kepada sekelompok fakir miskin itu tadi, kalau ini tuh jamuan disiapkan untuk Tuhannya si Nabi Musa. Dan keesokan harinya si Nabi Musa ditanya oleh sekelompok Bani Israel itu, mengapa Tuhanmu tidak datang padahal kami sudah siapkan jamuan yang mewah ini, dan sebagainya. Lalu Nabi Musa dengan santainya menjawab seperti ini, salah besar kamu mengira bahwa Tuhanku tidak datang. Tuhanku sebenarnya sudah datang. Mereka kaget dong Win, mana Tuhanmu? Tuhanmu tidak datang loh tadi malam. Tuhanku sudah datang, tetapi kamu menolak kehadirannya. Kenapa? Maksudnya apa? Sesungguhnya Tuhanku selalu dekat dengan orang-orang yang miskin, orang-orang yang membutuhkan bantuannya. Tuhanku sangat dekat dengan dia. Nah Win, jadi dari kejadian tersebut emang bener-bener ada kaitannya di dunia nyata. Dan kita bisa implementasikan gitu di masa sekarang bahwa Iya juga ya. Tuhan itu tuh pasti dekat dengan orang-orang yang kelaparan, orang-orang yang sakit, dan orang-orang yang membutuhkan bantuan. Sehingga Win, salah satu cara kita untuk mendekatkan diri dengan Tuhan yaitu dengan cara mendekati mereka. Dan asal kamu tahu Win, banyak kan orang-orang yang sekarang udah sukses dan mendapatkan sesuatu yang mereka impikan. Nah ya bener-bener banget itu. Itu salah satunya berasal dari doa orang-orang yang sudah kita bantu gitu ya. Oke, jadi hikmah atau pelajaran yang dapat kita ambil ini, kita harus selalu menolong sesama. Ya, Karena suatu saat kita pastinya juga akan membutuhkan pertolongan orang lain. Dan pertolongan dari orang lain itu pastinya atas kehendak Tuhan Yang Maha Esa. Nah, ini tuh sesuai banget sama peribahasa yang sering kita dengar itu apa loh. nih Win? Barang siapa yang menanam, dia akan yang menuai. Maksudnya peribahasa ini tuh itu loh. Jika seorang menanam kebaikan, maka ia akan menuai kebaikan pula. Sebaliknya, jika seorang menanam kejelekan, maka ia akan menuai hasil yang jelek pula. Wah, ya. Kalau dalam bahasa Jawanya itu loh Win, sopo sing nandur bakal ngunduh. Gitu Win. Bener banget Win, bener banget Sah. Oke Sah, sebelum kita tutup, gue pengen denger satu atau dua petuah dari lo bisa nggak sampein kesan-pesan buat pendengar yang ada di sini? Oke, mungkin ini aku berpesan pada diri gue sendiri dan umumnya untuk teman-teman yang mendengarkan, bahwasanya kalau berbuat baik itu kalau bisa jangan paksaan deh. Emang sih awalnya dari paksaan, tapi kalau kita ngelakuin secara berulang-ulang maka akan jadi kebiasaan. Ya, harus terus dari hati. Ya, dan kebiasaan yang berulang-ulang akan menjadi kebudayaan. Dan harapan gue, berbuat baik itu gak hanya lagi sekedar paksaan, gak hanya lagi sekedar kebiasaan, dan gak hanya lagi sebatas budaya, tetapi
berbuat baik itu menjadi sebuah kebutuhan gitu. Wes, luar biasa keren. Daging semua nih isinya. Say. Baik teman-teman, kalau ini gue lanjutin pasti teman-teman gak akan bosen. Tapi karena waktulah yang misalkan kita tutup dulu dan mungkin kita akan sambung di lain waktu ya, Sa. Ya. Oh iya Min, satu lagi nih Min, buat teman-teman, tetap jaga diri ya, jaga kesehatan juga, karena yang sayang diri kalian itu ya diri kalian sendiri gitu. Ya, bener banget itu, Sa. Ya, Oke teman-teman, aku ada pantun nih buat kalian. apa nih? Buah nanas, buah ceri, dicampur Mantap. gula enak sekali. Asik. Cukup sekian podcast kali ini. Semoga kita bisa bersua lagi di kemudian hari. Yeay. Terima kasih guys. See you. See you.